Indonesia dan Cina resmi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement dalam melakukan transaksi bilateral. Penggunaan mata uang lokal rupiah dan yuan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerjasama yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio dengan Gubernur People's Bank of China, Yi Gang pada 30 September 2020. Menurut Bank Indonesia, perluasan penggunaan local currency settlement ini diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik. Penggunaan mata uang lokal dinilai memiliki banyak manfaat kepada para pelaku usaha. Di antaranya, biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang lebih efisien. Sementara itu, untuk menunjang operasional local currency settlement, Bank Indonesia dan Bank Sentral China telah menunjuk sejumlah bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai appointed cross-currency dealer. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menambah 2 pemungut pajak pertambahan nilai alias PPN perdagangan melalui sistem elektronik atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. 2 perusahaan itu adalah WeTransfer BV dan Offgamers Global. Dengan tambahan 2 perusahaan tersebut, maka total pemungut PPN atas produk digital yang ditunjuk Ditjen Pajak menjadi 83 badan usaha. 2 perusahaan tersebut wajib memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia per 1 September 2021. Sementara Ditjen Pajak akan terus mengidentifikasi dan melakukan sosialisasi dengan sejumlah perusahaan yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Rally harga batubara belum terhenti, sehingga terus mencetak rekor baru dan mendekati level harga $180 Amerika Serikat per ton. Harga batubara ICE Newcastle pada Senin siang melonjak ke level harga $179 AS per ton. Melonjaknya harga batubara global masih terkait dengan kenaikan harga gas alam. Dalam sepekan terakhir, harga acuan gas alam di Henry Hub melesat 9,76%. Sementara dalam sebulan terakhir, harga gas alam telah melonjak hingga 16,38%. Analis Refintif Tobi Hasal menyatakan, harga gas alam kemungkinan masih akan terus lebih mahal dibandingkan batu bara setidaknya hingga awal tahun 2022. Otoritas Penerbangan Sipil Singapura atau CAAS mencabut penangguhan penerbangan terhadap pesawat Boeing 737 MAX mulai Senin 6 September 2021. Padahal negeri Singa sebelumnya memberlakukan penangguhan pada Maret 2019 lalu. Menurut CAAS, selama 9 bulan peninjauan, Boeing 737 MAX tidak ada masalah keamanan yang mencolok. Sementara untuk memberlakukan pencabutan penangguhan, Otoritas Penerbangan Sipil juga mengeluarkan arahan untuk operator udara Singapura yang ingin menerbangkan Boeing 737 MAX. Operator diminta untuk mematuhi dan menerapkan semua tindakan yang diperlukan sesuai arahan kelaikan udara FAA dan arahan CAAS. Produsen Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) bakal menginvestasikan dana $8,8 miliar AS untuk membangun pabrik chip di Shanghai. SMIC mengatakan setuju untuk membangun jalur produksi dengan kapasitas bulanan hingga 100.000 wafer 12-inch di distrik Pudong, pusat bisnis Cina. Investasi ini akan fokus pada pengecoran sirkuit terpadu dan layanan teknologi pada node proses untuk chip bertipe 28 nanometer ke atas. SMIC juga menyebut akan mencari investor lain di perusahaan gabungan itu untuk meningkatkan modal disetor hingga $5,5 miliar AS. Langkah ekspansi ini dilakukan ketika krisis chip sedang melanda dunia. Aksi penambahan kapasitas baru juga dilakukan oleh perusahaan chip seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp Ltd dan Global Foundries.